Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi kuliah tentang perkerasan jalan. Pada kesempatan ini topiknya adalah aspek lalu lintas dalam perencanaan perkerasan jalan, dan lebih khusus lagi adalah problem solving CESA, Cumulative Equivalent Standard Absolute. Problem solving ini diambil dari soal UTS yang telah diunggah di dalam GJR. Silahkan Anda ikuti. Baiklah, kita fokus kepada problem solving ini. Tadi di dalam soal UTS itu sudah diketahui I 4,8, N-nya sesuai dengan NIM Anda. NIM-nya ada di bagian sebelah kanan ini, NIM 1 sampai dengan 9. Silahkan dipilih N-nya berapa. Tapi dalam contoh soal ini, N-nya saya buat 20 tahun. Nah, kemudian bagaimana DD dan DL? Nah, di dalam video itu bahwa ruas jalannya berupa 4 lajur 2 arah tipenya. Nah, karena ada median, ya, maka sebenarnya secara fungsi lalu lintas itu dianggap cukup masing-masing arah berbeda. Masing-masing arah berbeda sehingga masing-masing arah dikatakan bahwa 2 lajur 1 arah. Masing-masing arah tentunya. Berarti nanti CESA-nya juga masing-masing arah berbeda karena ada median. Nah, karena 2 lajur 1 arah, maka DD-nya direction distribution itu sama dengan 1 karena 1 arah. Nah, kemudian berapa DL-nya? Distribution of lane itu dalam persen itu karena ada 2 lajur dalam 1 arah, maka nilainya DL adalah 80%. Nah, dalam 1 tahun ada 365 hari tentunya. Kemudian R, nah ini traffic multiplier, ini sudah ada rumusnya, ini saya tampilkan sekilas karena nanti di dalam formula Excel akan mudah, ini tinggal diganti I dan N-nya di sel mana, sehingga kalau saya masukkan ketemu 32,37, itu adalah R-nya. Baik. Jadi ini adalah data dasar yang sudah diolah sedemikian rupa. Kemudian kita tinggal masuk kepada bagaimana cara perhitungan CESA. Nah, CESA itu adalah dihitung dari LHR dikalikan VDF, yaitu Vehicle Damage Factor, dikalikan 365 hari, dikalikan DD, dikalikan DL, dan R. Nah, tadi beberapa komponen sudah ditentukan di atas, kemudian dihitung di sini. Sebelum masuk ke sini, saya akan sampaikan di sini tentang VDF-nya. Jadi VDF ini kita tentukan VDF 5 normal. Jadi nanti di tabel MDP 2017 itu VDF normal untuk yang VDF 5 itu seperti ini. Cuma ini ada yang membedakan sedikit terkait dengan koreksi di MDP 2017 itu, bahwa kendaraan golongan 7A itu menurut saya tidak perlu dipisahkan A1 dan A2. Sama-sama 3 sumbunya dan konfigurasi beban sumbunya juga sama 1.22. Nah, itu kalau secara perhitungan untuk yang normal itu tidak perlu dibedakan. Oleh karena itu kita ambil PDF salah satu, tetapi kita ambil yang besar, yaitu nilainya 6,4. Yang lain-lainnya sesuai dengan di tabel. Oke. Nah, kembali kepada video yang sudah diolah. Nah,
video itu menampilkan hanya durasi 5 menit. Sehingga di sini kita sebut dengan arus lalu lintas kendaraan per 5 menit. Nah, saya tidak menggunakan video ini karena ini contoh soal ya. Untuk isian video silahkan Anda replay sendiri, Anda survei di dalam rumah, kemudian Anda isi sendiri. Nah, ini sehingga bisa berbeda di sini ya, karena ini simulasi. Nah, karena ini masih arus lalu lintas, maka arus lintas itu kalau mau kita konversi menjadi volume dalam satuan kendaraan per jam, berarti dari 5 menit menjadi kendaraan per jam, berarti 60 menit itu dibagi 5, berarti perlu dikalikan 12 kali ya. Nah, dikalikan 12 kali di sini. Jadi masing-masing jenis kendaraan dikalikan 12 kali ya. Baru kemudian ini lagi masih. Jadi volume itu kendaraan per jam. Padahal kita akan mencari LHR, lalu lintas harian rata-rata. Apa satuannya? Yaitu kendaraan per hari. Jadi dalam satu hari 24 jam itu berapa kendaraannya? Maka di sini didapatkan asumsi perkalian dari kendaraan per jam itu kita kalikan sebesar 12 kali ya. Idealnya bukan idealnya. Kalau secara kasat mata satu hari itu 24 jam. Jadi dikalikan 24. Tetapi kan lalu lintas itu tidak penuh. 24 jam itu seramai pada jam survei. Jadi malam itu sepi sehingga dianggap efektif itu sesuai dengan didasarkan pada jam puncak itu cukup dikalikan 12 kali itu sudah pendekatan tentang nilai LHR. Oke, inilah nilai-nilai LHR yang akan nanti digunakan sebagai dasar perhitungan CESA. Oke. PDF 5 tadi sudah saya jelaskan ya, karena memang ini bagian dari parameter desainnya. Tadi sudah berdasarkan MDP 2017 pada tabel 4.4. Nah, lalu bagaimana cara menghitung CESA? Nah, sudah tinggal ini saja. Jadi CESA dikalikan LHR, PDF 365 dikalikan DD, DL, dan R. LHR-nya ini ada di kolom sini, PDF-nya ada di kolom sini, kemudian DD dan DL dan R tadi sudah di atasnya tabel ini. Ya, ini sudah ini DD, DL dan R-nya ya. Oke, baik. Dari situ sehingga ketemu nilai CESA di masing-masing jenis kendaraan. Ingat, perhitungan CESA tebal perkerasan itu hanya didasarkan pada kendaraan komersial. Apa itu kendaraan komersial? Yaitu kendaraan yang mempunyai golongan 5B, 6A, 6B sampai dengan 7C3. Atau bis besar, truk 2 sumbu, 3 sumbu, 4 sumbu, 5 sumbu, sampai dengan 6 sumbu. Inilah yang akan diperhitungkan di dalam desain tebal perkerasan. Nah, mungkin Anda bertanya, kenapa kendaraan yang kecil-kecil itu tidak dihitung? Ya, dalam konteks perkerasan, maka kendaraan mobil pribadi, angkot, pickup, bis kecil bahkan itu dianggap tidak signifikan terhadap parameter desain perkerasan sehingga itu diabaikan. Tapi ingat, ini hanya perkerasan. Untuk perhitungan traffic nanti di perhitungan kapasitas lalu lintas macam-macam ya tentunya kaitannya dengan kapasitas lalu lintas ruas jalan ya sepeda motor dan segala macamnya itu harus diperhitungkan. Oke. Nah, dari CESA yang sudah didapatkan masing-masing ini kemudian dijumlahkan ke bawah, ketemu di sini 119.388.511. Nah, di dalam penampilan CESA itu sebenarnya cukup jutanya saja. Di sini ketemu 119 juta CESA. Nah, inilah ketemu CESA-nya. Nah, baiklah, itulah cara menentukan CESA.
Tapi saya ingin jelaskan waktu di dalam UTS itu tahap-tahap yang perlu dilakukan. Anda tadi menghitung lalu lintas, kemudian volume, LHR, PDF. Nah, ada yang kurang kemarin itu. Tentukan nilai R atau traffic multiplier. Nah, kemudian di DDS, ESA, dan CESA. Oke, begitulah cara menentukan CESA untuk menentukan CESA dengan pertumbuhan normal, pertumbuhan menerus ya. Sebenarnya cara menghitung pertumbuhan lalu lintas ini masih kurang fair, bahwa selama 20 tahun itu tumbuh terus 4,8% per tahun selama 20 tahun itu tidak logis. Nah, karena apa? Ruas jalan itu terbatas, hanya 4 lajur 2 arah. Kalau tumbuh sekian terus itu mungkin beberapa tahun ke depan 10 tahun sudah penuh misalnya. Nah, oleh karena itu nanti lihat di penjelasan materi berikutnya tentang bagaimana menghitung pertumbuhan lalu lintas berdasarkan batas kapasitas. Jadi naik terus pertumbuhan 4,8 kemudian baru flat. Nah, bagaimana cara menganalisa? Nanti tunggu penjelasan berikutnya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.